menyimak, setiap hari Minggu, gereja pendeta membahas bahkan menghina Muhammad? Apakah benar begitu, wahai umat Kristen? Mari simak penjelasan dan konfirmasi para Kristuber. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu video yang dibuat oleh seorang ustadz mualaf, yakni Kainama. Saya bukan berniat untuk menjelek-jelekan beliau, tapi sering kali beliau ini memang mengeluarkan sebuah pendapat, argumen yang sembarangan. Nah, agar teman-teman yang lain tahu bahwa Ustadz Mualaf Kainama ini mengaku adalah seorang mantan pendeta, dia kuliah S3 di Haifa, Israel, dan semua itu sudah dibongkar, tidak bisa dia buktikan satu persatu. Maka pertanyaan saya kepada teman-teman yang muslim ini adalah, kalian jangan percaya dengan orang semacam ini, karena dia tidak bisa membuktikan kalau dia pernah ke Israel, kalau dia pernah menyandang predikat sebagai mantan pendeta. Tolong buktikan. Dan hal itu sudah terbukti tidak benar, tapi kalian masih saja percaya kepada orang ini. Nah, maka satu sifat yang sering dipakai oleh Kainama ini adalah playing victim. Dia juga jago sekali dalam hal playing victim, di mana dia merasa membela Islam dan dia merasa memposisikan diri sebagai Islam ini yang selalu menjadi dinistakan sama orang, bahkan dilecehkan dan lain hal sebagainya. Nah, kita akan nonton dulu videonya kali ini bersama-sama sehingga teman-teman mengerti apa yang saya maksud. Tidak ada orang Islam yang benci antum di republik ini. Tidak ada. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Kita yang bikin Yesus itu tidak mati, kita. Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Jesus, namanya Maryam, satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Amram, Imran, Ali, Surah Al-Mulk, Surat Al-Imran. kita ada. Antum kemana aja? Antum kemana aja? Lalu ketika kita bilang Bible ada problems di dalamnya, antum marah, bilang tidak toleransi dan penistaan. Di sini dia menggunakan standar ganda, di mana Kristen dan Islam terserah dengan pemahaman Islam dan segala kebenarannya, dan jangan digabung-gabungkan dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengenal secara spesifik siapa Isa itu. Dalam terjemahan Injil yang diterjemahkan juga dalam bahasa Arab, baru itu muncul. Tapi Isa yang dimaksudkan di dalam kebenarannya dan Isa yang dimaksudkan dalam kebenaran Alkitab, Yesus yang dijelaskan adalah sangat orang yang berbeda, pribadi yang berbeda. Kesalahannya adalah dia berusaha memalsukan Yesus yang ada dalam Injil. Orang Kristen, dia berusaha memalsukan, bahkan seolah-olah kami yang kasih kitabnya, kami yang bilang Yesus itu tidak disalib. Sementara Kristen itu adalah orang yang menggantung Yesus disalib dengan telanjang. Ini sebuah penghinaan. Tapi dia anggap ini sebagai dia memberitakan kebenaran. Kalau kita counter attack, kalau kita balas, dia akan merasa bahwa dia yang ternistakan, kami ini dizolimi. Cuma nih pikirannya bagaimana? Dia berkata kami gak pernah menista, kami kasihan. Tapi di sisi yang lain, mohon maaf saudaraku, kami tidak menggantung Yesus telanjang di salib. Jadi dia menghina tapi secara tidak langsung. Nah, orang ini pandai sekali memang dalam hal menipu, memanipulasi, dia memang hebat banget. Nah, maka saya juga bukan memposisikan diri sebagai orang yang mendua hati, tapi saya mengedukasi teman-teman yang muslim juga. Orang-orang macam ini adalah orang-orang yang pintar memelintir, padahal dia tidak tahu apa-apa. Saya tantang kalian untuk membuktikan dia sungguh pernah sekolah di S3 Haifa, Israel, ya, yang katanya dia bisa masuk bebas seperti itu, kayak masuk pasar malam. Ya, nanti akan dia katakan hal yang lebih parah. Dan saya harap ini menjadi perhatian kita sebagai orang beragama. Ini provokator. Nah, teman-teman, dia berkata bahwa Imran, saudaranya Maria, please lah, silahkan gunakan dengan kitab kalian, tapi jangan gabungkan dengan Injil, di mana Yesus atau Bunda Maria tidak pernah punya saudara, ya, apalagi dari keturunan Musa
Saudara Musa, Imran, Amran, jaraknya ribuan tahun seperti itu. Nah, Alkitab tidak pernah mencatat itu. Orang ini, si Kainama ini, silakan kamu memberitakan kebenaranmu. Jangan gabung-gabungkan, ya. Jangan digabung-gabungkan. Tentu dong, kalau misalnya kita membandingkan Mercy dengan Bajai, oh Bajai ini sama kayak Mercy. Bajainya akan senang, Mercy-nya senang nggak dibandingkan sama Bajai. Firman yang pernah diberitakan dari Tuhan Yesus dulu yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh para murid sampai kepada kita, dan tidak ada kontradiksi di sana, tidak ada sejarah sampai jauh banget. Maria, saudaranya Imran, itu dari mana ceritanya? Tidak pernah ada dalam Injil. Jangan gabung-gabungkan itu. Islam ini dinistakan berapa ribu kali, come on my brother and sister. Kita sebagai orang Islam dinistakan habis-habisan. Dia berkata teman-teman bahwa Islam ini dinistakan berapa ribu kali. Saya tanya, ada berapa masjid yang dibakar? Saya tanya, ada berapa pesantren yang diserang? Saya tanya, ada berapa orang Islam yang lari-lari ke hutan, yang kejar-kejaran karena dibantai, dikejar oleh orang Kristen? Memang mulutnya ini sembarangan ya. Mulutnya dia ini memang suka mengatakan hal yang tidak fakta. Dia playing victim, seolah-olah menjadi korban. Dan acap kali kalian percaya dengan perkataan-perkataannya ini, padahal ini sama sekali tidak benar, ya, sama sekali tidak benar. Dan dia berkata posisi ini kami selalu menjadi korban dan lain hal sebagainya. Nah, teman-teman, kita nggak pernah percaya sama yang seperti ini, ya. Maka kita berjalan, kita berdiri tegak dengan kebenaran kita sendiri. Nah, dia berusaha ingin mencampur cari perhatian seperti itu, ya. Nah, maka teman-teman dikasihlah nama Tuhan, ini yang betul-betul sangat menista. Silakan memprovokasi. Nabi kita every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf, pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup, Anda tahu. Pedofilia, buta huruf, berdarah-darah perang, membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Terakhir dibilang Nabi kami yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Ibn Abdillah, disebut sebagai orang yang dikerumuni jin. Nah, sekarang dia mencoba untuk mengadu domba. Dia mencoba ingin membangkitkan kebencian. Dia mencoba ingin membangkitkan sebuah amarah dan pertarungan kalau perlu antar umat beragama. Apa yang dia sampaikan? Ini berbahaya sekali, teman-teman. Dia menyampaikan bahwa setiap minggu, every single Sunday, setiap minggu kita ibadah, orang Kristen yang ke gereja, orang Kristen yang dia datang dengan niat bersama dengan anak istrinya menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dikatakan setiap minggu pendetanya ataupun mereka membahas bahwa Nabi Muhammad dikatakan pedofil, Nabi Muhammad dikatakan seorang yang berdarah-darah, kemudian tukang kawin atau segala macam dikatakan. Tidak pernah ada orang Kristen membahas itu pada hari-hari Minggu. Orang Kristen membahas Alkitab, kebenaran firman, bagaimana menghidupinya, bagaimana melakukannya dalam kehidupan ini. Tidak ada urusan orang Kristen membahas kitab kalian, apalagi menjelek-jelekan seperti itu. Dan dia katakan, ini sangat mengerikan ya, ini ada sangat kebohongan yang luar biasa. Dia berkata setiap minggu, wah ini gak main-main loh, ini tidak main-main, ini fitnah ya. Setiap hari Minggu orang Kristen menistakan nabinya beliau, gak pernah ada, teman-teman. Saya jamin tidak pernah ada. Dan dia berkata, udahlah gak usah bohong. Dia berusaha untuk mengeneralisir supaya orang berpikir demikian. Jangan-jangan waktu dia menjadi Kristen, dia melakukan itu. Dan dia menuduh orang Kristen saat ini. Ini betul-betul orang yang mulutnya sangat tidak beres. Dan ini berusaha dia dengan lembut, menyampaikan seolah-olah lembut. Tapi dia sedang menusuk, dia sedang memecah belah keberagaman umat. Tidak ada orang Kristen setiap minggu menyampaikan hal-hal yang beliau itu maksudkan. Ini pembohongan publik ya. Apakah benar setiap minggu para pendetanya membicarakan tentang Muhammad seperti yang difitnahkan oleh Kainama? Oke, teman-teman silakan ya untuk memberi komentar yang waras. Oke, puji Tuhan. Saya langsung aja ke Bu Sofi. Bagaimana Bu Sofi tanggapan Ibu mengenai pernyataan dari si Kainama ini? Silakan Bu.
Ya, saya Ya. sangat surprise sekali kalau tadinya dia mengatakan dia mungkin Katolik ya, Agustinus Kainama, saya tidak tahu, katanya dia Ya, sekolah ya, ya. S3 di Israel, katanya wah luar biasa ya kalau S3 di Israel, tapi kok tidak tahu kalau nama opanya Yesus katanya Imron. Ya, ini saya sangat menggelikan dan bisa ditertawakan seluruh jagat maya ini ya, bahwa Yesus kakaknya bernama Imron dan dia mengaku dia sekolah di Israel lulusan S3. Ya, ini bahwa Maryam yang tertukar ya. Tetapi Ustadz Ahmad Kainama sebagai lulusan S3 dari Haifa, walaupun tidak pernah ada Universitas Haifa di Israel, yang Anda akukan lulus S3 di sana, ya ini Anda bisa diketawain sama orang Yahudi ya kalau mengatakan bahwa Yesus itu punya ibu namanya Maryam punya ayah namanya Imron, ya itu bisa diketawain sejagat raya. Ini Mari tukar namanya ya, tertukarnya 1500 tahun. Itu komentar saya yang pertama bagi lulusan S3 daripada Israel ini, Ahmad Kainama. Yang kedua, dia sama sekali di luar ini ya, saya pernah melihat cara dia mengajar. Yang pertama kalau dia mengatakan ini internal, saya juga internal. Pengajaran saya adalah internal Kristen. Kalau Anda Muslim dan Anda tidak ingin melihat pengajaran saya mengenai Islamologi, silahkan Anda keluar. Kita membuat Apologetika Al-Hayat Indonesia, karena selama belasan tahun saya menjadi Kristen, tidak pernah di telinga saya, ya, saya mendengar seorang pastor atau pendeta yang khotbahnya Islam dan sama sekali. Ya, jadi pengetahuan kita tentang Islam itu nol. Ya, apalagi kalau Anda Kristen dari lahir. Ya, kalau Anda dari Muslim mungkin Anda punya basic pengetahuan yang cukup dibodohi. Ya, kenapa? Karena Anda pendeta sama sekali tidak mengajarkan apa itu Islam, siapa itu Muhammad. Ini jelas-jelas sebuah fitnah ya. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Apakah pendeta Anda pernah bahas seperti itu? Setahu saya dari saya kecil sampai sekarang belum pernah ada pendeta-pendeta yang bahasnya seperti itu. Itu artinya tidak ada bahan khotbah kalau bahas yang begitu-begitu. Kalau pendapat saya itu adalah fitnah. Saya terus terang aja ya, sudah mau kepala 6, belum pernah ku dengar pendeta itu membahas Al-Quran dan menghina Muhammad. Sedangkan pendeta itu tidak pernah kenal dengan Al-Quran. Iya. Saya sudah mau kepala 6 umur saya ini, di gereja mana saya bergereja, baik di daerah operasi, baik di Rianjaya, Timur-Timur, di mana-mana, di Ambon, di Aceh, saya kalau ke gereja, belum pernah saya dengar bahwa pendeta menceritakan Al-Quran atau menyinggung Muhammad. Dan saya, umur saya itu udah puluhan tahun. Sepanjang hidup saya, itu gereja, saya memang ke gereja yang lain juga pernah pergi. Ke gereja Katolik juga saya pergi. Gitu. Nah, itu saya tidak menemukan di mimbar gereja yang hari Minggu, dia kan bilang every single day. Itu tidak ada membahas agama lain. Apalagi ini yang bahasa kata pedofil ini nggak akan muncul di mimbar gereja, teman-teman. Itu di mimbar gereja itu bahasanya itu dipilih karena kami berbicara tentang Tuhan kami yang mulia. Nggak ada di kami yang sembarangan atau bahkan seperti yang itu Napoleon Bonaparte itu bela agamanya, bela Allahnya pakai tai. Kami nggak akan melakukan itu nggak layak. Tidak ada, tidak pernah orang Kristen melakukan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, apalagi di gereja. Jadi jangan berbohong, jangan membangun narasi yang menyesatkan sehingga orang yang mendengarkan Anda itu membenci orang Kristen. Anda ini luar biasa ya, sudah mengadu domba. Nggak pernah. Semua pendeta-pendeta Kristen itu adalah orang yang lulus S1 dari sekolah teologi ya. Jadi tahu apa yang harus diberitakan. Daripada gosip gibah nggak jelas di mimbar, pendeta lebih baik memberitakan firman Tuhan untuk membangun iman jemaat. Berbeda dengan Anda, untuk membangun iman jemaat, Anda harus menyebarkan hoax. Tapi kami para pendeta, saya juga
sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah melakukan itu. Jadi, tolonglah ya, jangan mengadu domba satu dengan yang lain, jangan membangun narasi yang buruk tentang kami orang Kristen yang menghina Muhammad setiap hari Minggu. Ngawur itu, ngawur, jelas-jelas ngawur. Sekian dari saya, semoga kita dicerahkan dan dikuatkan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silahkan bersaksi melalui komen di bawah. Apakah benar pendeta Kristen membahas Islam atau Muhammad atau agama lain dalam mimbar khotbah setiap minggunya? Dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Nah, maka teman-teman, untuk membuktikannya, saat ini masa pandemi, sekarang banyak gereja yang online. Saya buktikan kepada teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Islam, nonton ibadah streaming orang-orang Kristen. Apa yang akan dia bahas? Saya berani taruhan, oke? Karena beliau yang sampaikan, seolah-olah kalian percaya dengan mulut sampah beliau ini. Dan kita buktikan dalam ibadah online orang Kristen, apakah ada berbicara satu kata saja tentang Nabi kalian. Ini adalah sebuah penipuan. Gracia Pelo pernah berkata bahwa dalam suatu pertemuan dia bersama dengan juga mualaf Center Hagia Sophia membuka besar-besaran, mendatangkan Ustadz Kaimana. Boleh dibuka secara umum, siapa tahu dapat hidayah, ya kan? Apa yang dikatakan di sana? Ya, menistakan Yesus bukan Tuhan, Alkitab ini palsu dan lain-lain sebagainya. Dia yang buka di depan umum, dia tampar dirinya sendiri. Come on. Pikir dia berusaha mengadu domba dan tidak ada orang Kristen yang bahas tentang Nabi kalian, menjelek-jelekkan, tidak pernah ada. Kamu yang akan menjadi saksi, buktikan sendiri. Ikuti ibadah online. Bagi teman-teman, Tuhan Yesus berkati kamu ya. Sebagai orang percaya kita harus tetap sabar. Dan orang-orang seperti ini, kiranya Tuhan bermurah hati. Dan kiranya Tuhan senantiasa melihat dia sebagai orang-orang yang perlu dikasihani. Tiba pada masanya Tuhan, kita akan lihat Tuhan menjemput orang-orang salehnya. Tuhan berkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.